Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dinda Afnelia. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pagi ini saya sedang berada di usaha pembuatan batang sapu. Langsung saja kita mewawancarai pemilik dari usaha pembuatan batang sapu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Eko Junior. Oke, baiklah, saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu alasan mengapa Bapak memilih usaha pembuatan batang sapu ini, Pak? Karena saya lihat prospek pembuatan batang sapu ini ya lumayan cerah. Karena kan sapu ini bagaimanapun kan udah seperti kebutuhan pokok gitu ya kan. Jadi semua masyarakat itu menggunakan sapu. Satu rumah itu memiliki sapu itu paling nggak 2 atau 3. Jadi dari situlah saya memilih, kelihatannya pembuatan batang sapu ini prospeknya lebih baik. Sudah berapa lama usaha ini dibuka, Pak? Ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Jadi nanti bulan-bulan 6 nanti udah 4 tahun saya jalani pembuatan batang sapu. Modal awal mendirikan usaha ini diperoleh dari mana? Untuk modal awal ini saya gunakan uang tabungan saya sendiri, jadi modal pribadi. Selanjutnya, modal awal yang Bapak miliki pada saat membangun usaha ini untuk membeli kebutuhan apa saja? Modal yang saya gunakan itu untuk membeli mesin, terus untuk membuat ya katakanlah gubuk-gubuknya, terus untuk bahan bakunya, untuk pembelian bahan bakunya. Kira-kira apa saja kendala yang Bapak hadapi selama pembangunan usaha ini? Kendala yang saya hadapi sampai saat ini mungkin pertama, kalau musim hujan atau ini kan bahan ini kita gunakan kan menggunakan kayu tambung, ya kan. Jadi kendalanya kalau musim hujan mungkin di somil itu susah balok, jadi kami terdampak bahan bakunya jadi susah. Kedua, mungkin kalau pas getah itu mahal, jadi masyarakat pemilik perkebunan kampung itu tidak menjual batangnya, jadi mereka diupayakan untuk mendetes getahnya, makanya susah lah balok-balok di lapangan ini, sehingga terdampak pada kami juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatur keuangannya? Ya, cara mengatur keuangannya setelah penjualan batang ke penampung, ya uangnya saya gunakan untuk menggaji karyawan. Setelah itu saya simpan untuk cadangan kalau misalnya ada mesin rusak atau bagaimana. Kira-kira manfaat apa yang dapat Bapak rasakan setelah Bapak mendirikan usaha pembuatan batang sapu ini, Pak? Kalau manfaatnya ya jelas ya. Yang pertama kan untuk menambah pendapatan, ya kan, membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, manfaat yang saya rasakan, saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sini. Walaupun mungkin karyawan saya cuma 4, minimal ya bisa menambah lapangan pekerjaan lah. Bicara soal keuntungan ya, Pak, kira-kira berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha pembuatan batang sapu ini? Ya, kalau persentase keuntungan ya kita dari awal modal ya, kita diperkirakan itu membeli satu batang itu sampai di tempat ini kita terima ya sekitar 650 rupiah, ya kan. Jadi ongkos kerja, terus untuk bayar listrik, terus untuk
apa persentase kerusakan kan, itu kan batang sapu ini tidak semua batang setelah dibungkut menjadi batang. Jadi itu semua kalkulasinya sekitar 500 rupiah ya kan. Jadi 650 rupiah tambah 500 berarti 1150. Iya. Jadi nanti setelah dijual batang itu lebih kurang sekitar 1400. Jadi per batangnya itu kita bisa dapat sekitar 250 rupiah. Kalau seminggu lebih kurang bisa 40 batang kita produksi ya. Jadi itulah 40 batang dikali 250 rupiah, itulah lebih kurang keuntungan yang kita dapat per minggu. Selain itu untuk limbah serbuknya walaupun tidak semua, sedikit-sedikit bisa kita jual dan jadi bisa menghasilkan uang juga limbahnya tersebut. Oke, baiklah Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana proses pemasarannya ya Pak? Batang sapu ini dipasarkan kemana saja? Alhamdulillah kita memang sudah punya langganan sendiri dalam proses pemasarannya. Untuk pemasarannya kita pasarkan sampai di Tanjung Rawa. Di situ memang masyarakat Limau Manis itu memang mereka itu pengrajin sapu. Setelah itu ada juga kita pasarkan ke daerah Setampah sana. Itu yang kita pasarkan di situ aja. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi ini adalah bahan utamanya ya Pak? Iya, ini bahan utama dari kayu tambung nih. Ukuran satu-satu panjangnya sekitar 125 sampai 130 cm. Dan ditumpuk seperti ini adalah proses pengeringannya ya Pak? Iya, ini proses pengeringan karena kita usaha kecil, tidak punya untuk vakum ya, inilah dengan matahari langsung. Kira-kira berapa lama Pak proses pengeringannya? Kalau cuaca panas begini prosesnya lebih kurang 10 sampai 14 hari. Tapi kalau mendung atau cuaca nggak menentu ya bisa sampai 20 hari. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari proses pengeringan ini? Nah, ini kan kayu tambung ini kan apanya sifatnya dia panas dia. Jadi kalau dia nggak kering, nanti pada saat di kapsul dipasang plastik itu bisa basah, terus dia keluar jamur-jamurnya gitu. Jadi kualitas batang sapu sendiri nanti jelek kualitasnya. Baik, jadi ini proses pembubutannya. Yang setelah dijemur itu langsung dibungkus di sini. Gitu. Jadi ini dia hasilnya begini dia. Jadi setelah dari proses pembubutan ya kan, setelah itu selanjutnya kita sortir. Jadi di sinilah kita pilih mana yang lurus dan mana yang bengkok. Nanti yang bengkok kita proses di sana untuk diluruskan. Jadi yang lempang, yang lurus itu nanti bisa langsung dipotong. Nah, yang bengkok dengan yang lurus dipisahkan. Baik ya, jadi tadi setelah disortir di sana, yang bengkok kita bawa ke sini untuk diluruskan.
dan yang lurus dibawa ke tempat mesin pemotongan, kemudian langsung dipotong. Jadi dengan penguapan ini, setelah diuapkan, mungkin kayu itu kan lembek, jadi kita lutuskan lah pelan-pelan. Oh, jadi mesin uap ini adalah untuk melunakkan kayunya gitu Pak? Betul ya. Coba, kalau ini. Jadi setelah proses kayu dilutuskan atau kayu yang telah disortir ini yang lurus, dia itu masuk ke tahap pemotongan. Jadi kayu kita potong sesuai dengan adegan pemesan. Misalnya untuk panjang dia dibedakan antara 1 meter dengan 1 meter 10 kan gitu. Jadi langsung kita potong. Kayu begini yang panjangnya 1 meter 10 ini untuk hijau. Tapi bila ada kayu yang panjangnya nggak sampai sepanjang ini tetap masih kita bisa gunakan untuk batang sapu lidi. Dia panjangnya lebih pendek. Dia panjangnya antara 60 sampai dengan 75. Nah, beginilah contohnya. Ini untuk batang sapu lidi. Panjangnya 75 cm dengan 60 cm. Ini adalah kayu yang rusak tapi masih bisa dapat kita gunakan untuk batang sapu lidi. Nah Pak, ini selanjutnya proses apa ya Pak? Nah ini proses selanjutnya pemolisan, dia dipolis. Tujuannya Ini apa ya Pak? kan begini, ini teksturnya nih, tekstur kayu ini masih kasar. Ya, Setelah kita polis nanti dia jadi halus, jadi lebih nyaman. cantik kayu itu. Nah coba kita ini ya, coba sedikit. Baik, ini adalah proses terakhir, ini finishingnya, namanya proses pengapsulan. Jadi kayu yang apa, yang tadinya udah dipolis, ini dikapsul. Setelah dikapsul, nanti kita batu pada udah dalam kondisi begini. Jadi nanti setelah itu kita
adakan penguapan. Nah, ini kan awalnya belum lengket ini. Setelah diuapkan begini, nah hasilnya menjadi lengket ya. Inilah sudah siap digunakan, batang sapu tersebut siap digunakan. Sudah benar kawan. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.